Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas TI 3F akan menjelaskan tentang perseptron. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Alia Putri Omadani dengan nomor absen 5, Adi Dwi Kusuma dengan nomor absen 3, dan Aldo Riandra dengan nomor absen 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Baik, terima kasih Alia. Topik diskusi kali ini ada eh, empat, yaitu pengertian, kemudian algoritma, kemudian ada artificial neural network atau ANN, dan terakhir ada multi-layer. Next. Pengertian perseptron. Algoritma perseptron adalah jenis artificial neural network yang paling sederhana. Nama lain perseptron adalah single layer neural network, feed forward network. Perseptron merupakan model neuron tunggal yang dapat digunakan untuk binary classification dan juga dasar untuk mengembangkan network yang jauh lebih besar. Perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Pada dasarnya, perseptron pada jaringan syaraf dengan satu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur dan suatu nilai ambang atau threshold. Next. Perseptron pertama kali diciptakan oleh Frank Rosenblatt pada akhir tahun 1950-an. Hal yang mendasari penciptaan perseptron adalah mengadopsi kemampuan otak manusia. Misalkan dalam proses penglihatan, maka apa yang kita lihat adalah data. Data itu kemudian diproses oleh saraf dan dikirimkan ke otak. Otak kemudian mengenali data tersebut berdasarkan karakteristik hal-hal yang terlihat. Otak terdiri dari sel-sel yang disebut neuron yang berfungsi untuk memproses informasi. Koneksi antar neuron disebut sinopsis, di mana sinopsis berfungsi untuk melakukan transmisi informasi. Otak manusia diperkirakan terdiri dari 100 miliar neuron dan 100 triliun sinopsis. Komponen utama neuron ada 3, yaitu 1 dendrit, 2 bodi, dan 3 akson. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Aldo Riandra. Baiklah, selanjutnya perseptron dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada input, yang kedua bobot dan bias, yang ketiga collected sum, yang keempat fungsi aktivasi. Next. Algoritma perseptron dimulai dengan menetapkan bobot awal ke 0 atau ke nilai acak kecil, kemudian memprediksi kelas untuk instance data training. Perseptron adalah algoritma pembelajaran yang digunakan oleh error. Jika prediksi benar, algoritma melanjutkan ke instance berikutnya. Jika prediksi salah, algoritma akan memperbarui bobot. Next. Algoritma berlaku untuk input bipolar atau input biner -1 dan 1 atau 0 dan 1 dengan nilai target bipolar dan nilai threshold yang tetap serta nilai bias yang dapat diatur. Yang pertama, inisialisasi bobot dan bias. Untuk sederhananya diset dengan angka 0. Yang kedua, set learning rate A, 0 kurang dari A kurang dari sama dengan 1. Yang ketiga, selama kondisi berhenti bernilai salah, lakukan langkah berikut. A, set aktivasi input XI sama dengan S1. B, hitung respon untuk unit output. Rumusnya seperti di bawah itu. Perbaiki bobot
dan biasnya jika terjadi kesalahan ini. Jika Y tidak sama dengan T, maka hitung segitiga W sama dengan A kali T kali XI. WI baru sama dengan WI lama plus segitiga W dengan segitiga W A kali T kali XI. B baru sama dengan B lama plus segitiga B dengan segitiga B sama dengan A kali T. Jika tidak, maka WI baru sama dengan WI lama. B baru sama dengan B lama. Yang keempat, jika masih ada bobot yang berubah, maka kondisi akan dilanjutkan ke epos berikutnya. Jika tidak, maka proses berhenti. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, terima kasih Aldo. Artificial Neural Network atau ANN. Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Jika perseptron dianalogikan dengan neuron, maka pada ANN atau jaringan saraf tiruan dapat dianalogikan sebagai otak yang terdiri dari kumpulan neuron. Pada manusia terdiri dari miliaran neuron dan sinapsis. Pada ANN direpresentasikan dengan graf terarah dari neuron-neuron buatan. Selanjutnya multi-layer perseptron. Multi-layer perseptron ini yaitu merupakan MLP ini memiliki setidaknya 3 layar, dengan setiap layar akan terus berikutnya. Layar yang ada yaitu layer di banyak perseptron yang menerima input dari lapisan sebelumnya dan mengeluarkan output aktivasi untuk lapisan selanjutnya. Selanjutnya yaitu input layer, yaitu lapisan yang menerima input langsung dari data yang dimasukkan. Jumlah node input yang pada input layer tergantung pada banyaknya fitur yang digunakan untuk pelatihan. Output dari lapisan input ini akan menjadi input dari hidden layer. Hidden layer merepresentasikan variabel latin. Layer ini adalah layer yang memproses input sebelum diteruskan ke layer output. Semakin hidden layer, umumnya akurasi dari ANN juga semakin bagus. Namun hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan biaya komputasi. Hidden layer pada lapisan terakhir akan terhubung dengan output. Terakhir yaitu out layer. Layer ini adalah layer yang akan menjadi luaran dari NLP yang dibuat. Perseptron pada lapisan ini menerima input dari hidden layer. Jumlah perseptron dari lapisan ini bergantung pada alternatif output yang diinginkan, diubah dalam bentuk biner. Misal jika hanya prediksi benar salah, maka diperlukan satu perseptron pada lapisan output yang menghasilkan luaran 0 dan 1. Selanjutnya yaitu pelatihan pada ANN. Setelah membuat struktur dari ANN, baik berupa perseptron maupun multilayer perseptron, proses selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan. ANN perlu dilatih agar dapat menghasilkan output yang diinginkan. Proses pelatihan ini ada 2 tahap yang dilakukan secara berulang-ulang sampai menghasilkan ANN yang diinginkan. 2 tahapan ini adalah forward propagation atau propagasi maju dan backward propagation atau propagasi mundur. Berikut yaitu ilustrasi proses pelatihan ANN atau CST. Next, selanjutnya akan menjelaskan tentang kode program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Baik, terima kasih Alia. Sini kami akan menjelaskan kode program dari kegiatan 1, yaitu perseptron 1. Pertama ada import NumPy
SNP itu digunakan untuk mengimport library untuk mengolah data. Kemudian ada import matplotlib.pyplot splt, yaitu digunakan untuk mengimpor library untuk membuat grafik. Kemudian ada import pandas spd, digunakan untuk mengimpor library untuk membaca data. Lalu ada import SNS, yaitu mengimpor library untuk visualisasi data yang dibangun di atas matplotlib. Lalu ada df sama dengan pd.read_csv, dataset iris.csv header sama dengan none, itu digunakan untuk membaca data dan visualisasi. Data yang dibaca adalah iris.csv. Kemudian yang di bawahnya itu Setosa versi color Virginica, itu gunakan untuk mengambil data dari kolom keempat. Lalu di bawahnya lagi itu ada A, B sama dengan 0,3 dan seterusnya. Itu digunakan untuk membuat diagram scatter untuk mendeskripsikan setosa dan versi color dengan warna yang berbeda. Lalu PLTX label petal length digunakan untuk membuat grafik berkoordinat X dan Y. Koordinat X dinamakan dengan petal length dan koordinat Y dinamakan dengan sepal length. Kemudian plt.grid ini digunakan untuk membuat grid pada grafik. Lalu plt.show digunakan untuk menampilkan grafiknya. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Aldo Riandra. Ini selanjutnya di sini ada kelas Perceptron Object, yang di situ membuat kelas dengan nama Perceptron dengan parameter objek. Lalu def init self eta sama dengan 0,01, and iter sama dengan 10. Yang dimana di situ konstruktor kelas dalam Python dinamakan definite, terus eta di situ adalah alpha yang bernilai 0,01, lalu iter yaitu iterasi yang diberi nilai 10. Lalu situ ada self eta sama dengan eta, self and iter sama dengan and iter. Ini mana self eta adalah atribut kelas Perceptron. Eta ngambil dari data yang dikirimkan melalui instansiasi objek kelas Perceptron. Self and iter itu atribut kelas Perceptron juga. Terus selanjutnya ada David self xy. David sendiri itu fungsinya untuk mengolah data dengan logika Perceptron. X dan Y di sini adalah data yang akan diolah. X di sini variabel yang tidak tergantung apapun, dan Y di sini variabel data yang akan diprediksi. Selanjutnya self W sama dengan np zeros 1 plus except 1. Self error sama dengan kurung. Self W di sini atribut dari Perceptron yang dimana mempresentasikan bobot awal dari setiap data X. Untuk np0 sendiri di sini artinya membuat array baru dengan ukuran dimensinya sama dengan X yang nilainya di step 0.
Lalu di sini for in range self and iter. Di sini melakukan looping sebanyak iter. Selanjutnya di sini ada for xe target in zip xe melakukan looping sebanyak x. Dan selanjutnya di sini ada update sama dengan self eta kali target min self predict xe. Juga ada self w 0 plus sama dengan update dan self w 1 plus sama dengan update kali xi error plus sama dengan integer update tanda seru sama dengan 0,0. Sini ada self errors open error yang dimana sini maksudnya mengupdate bobot. Di sini ada update terus jika target asli belum sesuai dengan prediksi maka bobotnya diupdate. Jika sudah selesai bobotnya tetap. Dan di sini prediksi ini untuk blade prediksi. Selanjutnya ada devnet input self x. Sini membuat fungsi untuk mengupdate atribut w. Selanjutnya ada dev predict self, x return np where self net input x lebih dari sama dengan 0,01 min 1. Maksudnya di sini membuat fungsi untuk mengembalikan nilai 1 jika net input x menghasilkan nilai lebih besar daripada 0. Selain itu mengembalikan nilai 1. Dan selanjutnya di sini ada y sama dengan df ilog 0 bagi 100 4 terus false. Dan di sini maksudnya mengambil data sebanyak 100 baris dari kolom indeks 0 sampai 4 atau kolom kelima. Selanjutnya ada y sama dengan np where y sama dengan iris setosa min 1 terus 1. Maksudnya di sini mengubah data yang bernama iris setosa menjadi min 1, selain itu menjadi 1. Selanjutnya x sama dengan df ilog 0 bagi 100 terus 0,3 false. Sini maksudnya mengambil data dari sebanyak 100 baris dari kolom indeks 0 sampai 3 atau kolom keempat. Dan selanjutnya ppn sama dengan perseptron eta sama dengan 0,1 enter sama dengan 10. Membuat suatu objek dari kelas perseptron dengan parameter eta dan iter. Data 0,1 dan 10 kesimpan dari fungsi def init. Lalu di sini ada ppn dot fit x sama dengan x, y. Sini memanggil data perseptron yang dimasukkan ke logika dengan menggunakan fungsi fit. Lalu di sini ada plt plot range 1, len ppn error plus 1, ppn titik error. Sini plot kesalahan untuk setiap iterasi untuk memeriksa konvergensi. Di sini ada plt x label yang di dalamnya epoch membuat label untuk koordinat x dengan nama epoch
yang menggambarkan iterasi. Lalu di sini ada PLT YLabel, number of updates, membuat label untuk koordinat Y dengan nama number of updates yang menggambarkan error. Lalu di sini ada PLT show, yaitu menampilkan grafik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, terima kasih Aldo. Selanjutnya yaitu codingan ini menjelaskan membuat fungsi untuk plot decision region. Yang pertama, from matplotlib colors import listen color map ini adalah mengimport warna. Selanjutnya membuat fungsi di mana untuk mengkonfigurasi tampilan plot decision region. Selanjutnya di bawah ini membuat variabel yang menginisialisasi bahan-bahan yang akan dibutuhkan, yaitu yang pertama yaitu marker, menginisialisasi tanda yang akan digunakan pada plotnya. Yang kedua color, yang menginisialisasi warna yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu membuat template tampilan dari warna. Selanjutnya membuat variabel lagi untuk XX1 dan XX2, di mana XX1 itu merepresentasikan X dan XX2 merepresentasikan koordinat Y. Selanjutnya di sini ada variabel Z, di mana menggunakan metode prediksi untuk memprediksi label kelas Z dari titik isi. Selanjutnya di plt.contour dan xlim dan ylim di sini menggambarkan grafik menggunakan fungsi matplotlib. Dan yang terakhir yaitu memanggil hasil plot dengan xlabel dinamakan sepal-length dan ylabel dinamakan peta-length. Dan hasilnya seperti bawah ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.